Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya. kasih ya Tuhan, kami membawa ucapan syukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami datang membawa hati kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, berilah kami Roh Kudus dan pimpinan-Mu untuk kami boleh mengerti dan mendengar serta merenungkannya siang dan malam di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah setiap ucapan syukur dan pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin.
Kepadamu Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur seminggu yang sudah kami lewati, kami boleh melewati bersama Tuhan. Nyata ya Tuhan, saat ini sebagaimana kami ada, kami percaya ya Tuhan dan meyakini bahwa itulah anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Namun sebelumnya, ampuni ya Tuhan akan salah dan dosa kami yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami sama-sama ya Tuhan membela ya Tuhan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini. Kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri ya Tuhan, MPR, DPR ya Tuhan, bahkan pemimpin kami tingkat daerah, gubernur, bupati, sampai pemimpin kami yang ada di desa ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih karena Tuhan telah memilih mereka ya Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan di bangsa ini. Pelihara dan dalam kasih setia Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, agar mereka boleh menjalankan akan roda pemerintahan ini dengan baik. Dan apapun menjadi kebijakan mereka ya Tuhan, kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa saat ini ya Tuhan untuk penanganan COVID-19. Kalau kami boleh melihat ya Tuhan sampai saat ini masih ada peningkatan ya Tuhan. Saudara kami yang terpapar ya Tuhan. Bapa, bersama-sama dengan bangsa kami ya Tuhan, bersama-sama dengan pemerintah kami ya Tuhan, begitu banyak kebijakan yang diambil ya Tuhan sampai saat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah COVID-19 ini ya Tuhan boleh berlalu ya Tuhan di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan beserta kami yang terpapar COVID-19. Mari Tuhan bersama-sama dengan mereka, pelihara mereka Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Berikan pada mereka kekuatan, berikan pada mereka kesehatan ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah dokter dari segala dokter yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Kami berdoa juga serahkan ya Tuhan sesudah kami para medis yang senantiasa setia ya Tuhan, bersama-sama dengan pasien menangani COVID-19. Bersama-sama juga dengan mereka ya Tuhan, pelihara juga mereka dengan kasih setia Tuhan. Berikan pada mereka juga kekuatan dan kesehatan agar mereka boleh melayani pasien-pasien dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk penanganan COVID ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keamanan dan ketentraman bangsa ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh berada di bangsa yang majemuk, bangsa yang berbeda-beda ya Tuhan, baik bahasa, budaya, bahkan agama ya Tuhan. Kami bersyukur kalau selama ini Tuhan kami boleh menjalani dengan baik ya Tuhan kerukunan antar kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih terus pelihara bangsa ini.
Walaupun akhir-akhir ini ya Tuhan kami melihat ada beberapa kejadian yang intoleran, pribadi-pribadi ya Tuhan yang tidak berkenan ya Tuhan, atau tidak suka dengan bangsa dan pemerintah ini ya Tuhan. Mari Tuhan tegur mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari kan perbuatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami terus boleh melihat bahwa bangsa inilah bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau serahkan ya Tuhan untuk perekonomian bangsa ini. Berikan pada bangsa ini Tuhan jalan keluar ya Tuhan. Dengan adanya pandemi ini Tuhan, kami serahkan ya Tuhan seluruh kebijakan perekonomian ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat gereja kami ya Tuhan, Gereja Baptis Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Gereja Baptis Indonesia ya Tuhan mempercayakan beberapa rumah sakit ya Tuhan, beberapa sekolah-sekolah ya Tuhan yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Khusus kami berdoa ya Tuhan buat pelayanan rumah sakit. Tuhan pimpin juga ya Tuhan saudara kami yang Tuhan percayakan di sana. Berikan pada mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, agar banyak orang ya Tuhan boleh terlayani dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan sekolah-sekolah ya Tuhan, agar pelayanan pendidikan ya Tuhan lewat kami ya Tuhan boleh pada akhirnya menjadi berkat ya Tuhan bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta ya Tuhan yang melayani Gereja Baptis seluruh Indonesia ya Tuhan. Berikan pada mereka kekuatan juga kesehatan pada mereka ya Tuhan, baik dan keluarga mereka juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami Baptis Pebaton. Berdoa buat pendeta kami ya Tuhan dan keluarga. Terima kasih ya Tuhan kalau mereka boleh melayani kami ya Tuhan sebagai jemaat dengan baik. Ajar juga pada kami jemaat ya Tuhan untuk bersama-sama melayani ya Tuhan di gereja, agar kami boleh terus menjalankan visi Tuhan, yaitu pergi jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Berikan pada kami kekompakan ya Tuhan untuk sama-sama melayani satu dengan yang lain. Kami berdoa buat saudara kami, anggota jemaat yang sakit. Mari Tuhan sembuhkan dari semua penyakit yang diderita ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun karena bertambahan usia. Sama-sama ya Tuhan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Berulang tahun perkawinan, Tuhan juga sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Agar kami sama-sama ya Tuhan boleh melihat bahwa sukacita yang mereka alami adalah sukacita kami semua jemaat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami tak lupa ya Tuhan membawa akan kota kami ya Tuhan, kota Bogor. Berkati, pimpin wali kota kami ya Tuhan, wakil wali kota ya Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi kebijakan mereka ya Tuhan boleh mendatangkan kebaikan bagi kami warga Bogor. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Panggilan memberi diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Kau yang mencukupkan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau membawa persembahan kami ke dalam gereja-Mu ya Bapa. Biarlah Kau pakai, Kau urapi gereja ini untuk bisa menggunakannya dengan hikmat, dengan penuh pertimbangan yang baik demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ini memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Limpahi mereka dengan kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dimanapun berada. Senang sekali menyapa pagi hari ini. Tuhan memberkati hati saudara yang haus dan lapar akan Dia. Karena itu
mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami ingin dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan minggu yang lalunya lagi kita telah belajar bagaimana kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita berdamai dengan sesama kita. Karena hanya orang yang berdamai dengan Allah, hanya orang yang berdamai dengan dirinya sendiri yang akan dimampukan berdamai dengan sesama. Karena ada peribahasa yang mengatakan kita tidak bisa memberi dari apa yang kita tidak pernah terima. Bagaimana mungkin kita bisa memberi damai kalau selama ini kita tidak pernah diperdamaikan dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa membagi damai kalau kita selama ini tidak pernah diperdamaikan dengan diri kita sendiri? Tapi hari ini ada kabar baik. Saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan beroleh jalan untuk berdamai dengan sesama. Karena orang yang di luar Tuhan selalu ada udang di balik batu. Ia mau berdamai kalau ada sesuatu yang menguntungkan dia. Ia mau mengasihi kalau ada sesuatu yang menguntungkan dia. Ia mau menghargai kalau dia dihargai. Ia mau diterima kalau menerima orang lain kalau dia sendiri diterima. Ia mau memperhatikan orang lain kalau dia sendiri diperhatikan. Artinya, saudara dan saya kalau hidup di luar Tuhan, kita tidak bisa membawa damai yang sejati. Damainya adalah standar dunia ini yang selalu ada udang di balik batu. Itu bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Justru sebaliknya, orang-orang yang demikian selalu akan menjadi troublemaker, pembawa pemecah, ya, pembawa masalah, pembawa perpecahan di mana-mana dia berada. Dia akan selalu ada di bawah tuntutan. Ketika diperhadapkan untuk memperhatikan orang lain, perhatikan dulu dong saya. Ketika diperhadapkan untuk menghargai orang lain, hargai dulu dong saya. Ketika diperhadapkan untuk mengasihi orang lain, kasihi dulu dong saya. Jadi ketika kehidupan berumah tangga, kehidupan bergereja, kehidupan komunitas seperti ini, maka kita tidak akan pernah menikmati damai yang sesungguhnya. Tapi puji Tuhan, Allah telah memperdamaikan kita lewat anaknya Yesus Kristus, ya. Sehingga barang siapa yang ada dalam Kristus, sesungguhnya ia adalah anak-anak damai. Karena Yesus sendiri telah memperdamaikan kita dengan Allah. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu beberapa waktu kemudian dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya di ruangan yang tertutup yang sedang ketakutan. Lalu Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Salom, dengan menunjukkan kedua telapak tangannya yang berlubang paku. Yang artinya apa? Damai sejahtera bagimu. Peace be with you. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia telah diperdamaikan dengan Allah. Arti kata salom yang lain adalah sudah lunas. Bahwa sudah lunas hutang-hutang dosa kita dengan Allah. Yesus telah membayar hutang-hutang dosa kita. Dia menanggung dosa pelanggaran kita di atas kayu salib. Dengan kata lain, orang yang arti kata berdamai dengan sesama adalah kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kita dimampukan untuk bersikap, bertindak, dan memperlakukan orang lain seperti Allah sendiri bertindak, bersikap, memperlakukan kita lewat anaknya Yesus Kristus. Bagaimana Allah memperlakukan kita? Dia mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia menghargai kita. Dan dia memperhatikan kita. Nah, saudara yang ada dalam Kristus, saudara harus menyadari bahwa saudara sudah diterima, saudara dikasihi, saudara diperhatikan Tuhan, saudara dan saya dihargai oleh Tuhan. Karena itu damai yang sejati hanya lahir lewat hubungan kita dengan Allah lewat anaknya Yesus Kristus. Karena di saat itu kita dimampukan untuk berdamai dengan diri sendiri,
dan berdamai dengan sesama. Amin. Karena itu jelas dikatakan di dalam Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Kita Tuhan perintahkan untuk berdamai dengan orang lain, dengan sesama kita. Dikatakan juga dalam Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri kita. Tapi puji Tuhan, lewat anaknya Yesus Kristus kita beroleh damai sejahtera. Kita beroleh kasih. Kita bisa mengasihi diri kita. Karena itu kita bisa mengasihi orang lain. Bagaimana mungkin bisa seorang yang merusak dirinya, seorang pemabuk, seorang narkobaan bisa mengasihi orang lain kalau dia merusak dirinya sendiri? Betul? Karena itu hanya orang-orang yang menerima damai dari Tuhan yang bisa membawa damai dimanapun berada. Ketika kita belum ada di dalam Tuhan, artinya kita belum menerima damai yang Tuhan kerjakan. Maka setiap kasih kita, setiap penghargaan kita, setiap perhatian kita, setiap kasih kita selalu ada udang di balik batu. Sehingga di kemudian hari pasti menjadi masalah. Saya nggak bisa memberi saudara apa yang saya tidak pernah terima. Kalau saya memberikan rumah kepada satu orang, maka sudah pasti rumah itu akan membawa masalah. Kenapa? Saya nggak pernah punya rumah. Di kemudian hari rumah itu akan menjadi masalah. Kenapa? Kemungkinan besar rumah itu adalah rumah orang lain. Demikian, kalau kita tidak pernah menerima penghargaan dari Tuhan, kita tidak pernah berdamai dengan penghargaan yang Tuhan berikan, dengan kasih, perhatian, dan juga penerimaan yang Tuhan berikan, maka sesungguhnya saudara dan saya tidak bisa memberikan semua itu kepada orang lain. Karena itu, puji Tuhan, ketika saudara ada di gereja ini, ketika saudara percaya Yesus, saudara sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, mengapa banyak orang Kristen sulit menerima kekurangan orang lain? Karena dia belum merasa pernah diterima. Kenapa banyak orang Kristen sulit mengampuni musuhnya, orang yang melukai hatinya, orang yang mengata-ngatainya di belakang? Karena dia belum menyadari kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kenapa banyak orang Kristen sulit menghargai orang lain? Karena dia sendiri tidak memandang hidupnya begitu berharga di mata Tuhan. Kenapa orang lain sulit sekali untuk memperhatikan orang lain? Keinginannya, harapannya selalu diperhatikan, menuntut orang lain untuk menghargai dirinya, menuntut orang lain untuk memperhatikan, mengasihi, dan menerima dirinya. Kenapa? Karena orang ini belum menerima damai sejahtera dari Tuhan. Dia belum. Karena kebutuhan manusia adalah diterima. Tidak hanya makan dan minum, tidak hanya tidur, tidak hanya makan dan minum, tetapi kebutuhan manusia yang mendasar adalah kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita diterima. Karena di dalam kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita akan merasa diterima. Kita akan merasa dikasihi. Kita akan merasa dihargai. Kita akan merasa diperhatikan. Dan ketika saudara menerima itu dari Tuhan, saudara dilimpahi oleh kasih karunia setiap hari, saudara dan saya dimampukan untuk mengampuni orang lain. Amin. Saudara dan saya dimampukan untuk menerima kelemahan orang lain. Saudara dimampukan untuk memperhatikan orang lain. Dan waktu kita memperhatikan, menghargai, mengasihi, dan menerima orang lain, tidak ada lagi udang di balik batu. Sehingga perhatian kita, penghargaan kita, kasih kita tidak akan pernah menjadi masalah di kemudian hari. Karena apa? Semuanya itu kita lakukan karena kita telah menerima kelimpahan kasih karunia-Nya lewat anaknya Yesus Kristus. Kita diperdamaikan.
sehingga kita punya kekuatan, kita punya dasar yang kuat. Kita memberi bukan dari apa yang kita tidak punya, tetapi kita memberi dari apa yang kita punya, yaitu apa? Kasih dan kasih, penerimaan, penghargaan dan perhatian yang kita temukan lewat anaknya Yesus Kristus. Amin. Mulai hari ini saudara akan dan saya akan semakin Tuhan pakai untuk membawa damai dimanapun kita berada. Karena damai itu adalah indah. Karena Tuhan pernah berkata, anak-anakku akan disebut sebagai anak-anak damai. Saudara dan saya akan disebut pembawa damai. Sebab dunia ini, itulah yang membedakan kita dengan anak-anak dunia ini. Anak-anak dunia ini selalu membawa masalah, karena memang tidak ada ketulusan, keikhlasan di dalamnya. Tapi saudara dan saya punya dasar, punya kekuatan, punya jalan. Karena kita menerima setiap hari kelimpahan dan anugerah kebenarannya lewat anak Yesus Kristus. Kita punya kekuatan untuk menghargai orang lain. Kita punya kekuatan hari demi hari untuk belajar, memperhatikan, mengasihi sesama kita manusia. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari penuhi tangki kasih anak-anak kita dengan kasih dari Tuhan. Penuhi damai, biar damai terjadi di gereja kita. Biar damai semakin melimpah di keluarga kita, di gereja kita. Sehingga setiap orang yang masuk ke gereja ini, mereka merasakan damai surga yang luar biasa. Mereka melihat, mereka merasa diterima, mereka merasa dikasihi dengan kasih yang tulus. Mereka merasa mereka diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mereka merasa dikasihi satu dengan lain. Karena itu semangat terus sebagai pembawa damai. Saya selalu belajar untuk mengalirkan damai kepada Joyla, ya, anak saya. Saya selalu berkata, Papa sayang kamu, Papa sayang kamu. Kamu adalah anak yang diberkati Tuhan. Kamu adalah anak yang disayang Tuhan. Kamu adalah anak yang spesial di hadapan Tuhan. Kamu diberkati, kamu disayangi, ya. Dengan harapan Joyla bisa merasakan kasih Tuhan. Ya, menyadari bahwa dia disayang Tuhan, dia dihargai oleh Tuhan, dia diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, di gereja ini kita terus belajar bagaimana lewat kita orang lain bisa merasakan dia berharga di hadapan Tuhan. Lewat kita orang lain bisa merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Lewat kita orang lain bisa merasakan bahwa mereka diperhatikan oleh Tuhan. Lewat kita orang lain bisa merasakan bahwa mereka diterima oleh Tuhan, sehingga mereka beroleh kekuatan. Sehingga ketika mereka ada di gereja ini, mereka merasakan damai lewat kehadiran saudara dan saya. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat membawa damai dimanapun kita berada. Selamat menikmati kehidupan yang penuh arti, karena damai sejahteranya yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, materaikanlah firman-Mu ini dalam setiap hati jemaat-Mu dimanapun berada, supaya mulai hari ini Tuhan, damai-Mu semakin dialirkan dengan deras lewat hidup kami, dan banyak orang akan dipulihkan, banyak orang akan merasakan damai-Mu, dan mereka beroleh kekuatan baru untuk mengikuti Engkau, untuk hidup dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Tuhan senang dengan ketulusan, kesungguhan Bapak Ibu dalam beribadah. Tuhan senang dengan hatimu yang haus dan lapar akan kebenarannya. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, mari bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai berbakti beribadah. Bagimu segala hormat, pujian dan pengagungan. Roh-Mu Tuhan yang bekerja memateraikan firman-Mu, Roh-Mu yang bekerja menuntun kami sehingga hari demi hari kami bertumbuh menjadi dewasa seperti yang Tuhan harapkan. Biarlah jemaat-Mu ini Tuhan, hari demi hari melimpah dalam kasih karunia-Mu. Bangkit jemaat-Mu dalam hidup sebagai pembawa damai di keluarga, di pekerjaan, terutama juga Tuhan di gereja ini Tuhan. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya, jauhkan kegagalan, jauhkan kecelakaan apapun. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas jemaat ini. Anak-anak muda kami terpelihara, anak-anak muda kami diberkati Tuhan. Anak-anak muda kami yang bergumul untuk jodoh, untuk pekerjaan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak muda ini. Biar anak muda kami bangkit sebagai tiang-tiang yang kokoh lewat gereja ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit mengalami mujizat kesembuhan Tuhan.
Pak Dadi, Bu Yuni, Andreas yang terpapar, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Darah-Mu Yesus menutup bungkus, dan kami patahkan kuasa maut, kuasa kematian di dalam nama Yesus. Kami patahkan dan kami perkatakan dengan iman, kesembuhan, pemulihan, kesehatan terjadi buat Pak Dadi, Bu Yuni, dan juga Mas Andreas. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu juga sempurna sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam usaha pekerjaan jemaat, Engkau yang membuat berhasil, Engkau yang membuat sukses, menuntun, memelihara jemaat-Mu dengan sempurna ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan pulang Bapak, kami rindu membawa pulang berkat-berkat-Mu. Dan mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan seluruh hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, penyertaan, perlindungan, dan pertolongan dari Bapa Surgawi tercurah bagi jemaat sekalian. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara melangkah, penyertaan dan perlindungannya sempurna dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.